Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Feli Safriani. Kali ini kita akan lanjut membahas soal P3K tahun 2021. Kali ini yaitu tentang kompetensi sosio-kultural. Soal kompetensi sosio-kultural membahas pengalaman kerja berkaitan dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku, budaya, hingga memiliki wawasan kebangsaan. Berikut kita bahas contoh soal sosio-kultural. Yang pertama, kebudayaan rohaniah atau imaterial culture meliputi A. Karya dan karsa, B. Cipta dan rasa, C. Cipta dan karsa, D. Karya dan cipta, E. Rasa dan karya. Jawabannya adalah B. Cipta. Soal kedua. Ketika Anda berjalan, Anda melihat dua kelompok pemuda saling mengolok-olok karena berbeda etnis. Apa yang Anda lakukan? A. Menghampiri kelompok tersebut dan menasehatinya. B. Menghampiri salah satu kelompok dan mengatakan pada mereka bahwa berbeda etnis bukan masalah. C. Mengamati tingkah mereka dan bersiap melerai jika terjadi bentrokan. D. Menghampiri kedua kelompok dan mengedukasi mereka tentang perbedaan. E. Menghampiri kedua kelompok dan mengatakan untuk apa saling mengolok-olok, lebih baik berkenalan. Jawabannya adalah D. Menghampiri kedua kelompok dan mengedukasi mereka. Soal ketiga. Ketika banyak anggota tim kerja Anda yang berbeda agama dengan Anda, maka Anda akan A. Khawatir jika ucapan Anda dapat menyinggung mereka, B. Menjaga jarak dengan mereka, C. Bersikap toleran dan menghormati mereka, D. Waspada dalam bersikap, E. Meminta atasan untuk memindahkan Anda ke tim yang lain saja. Jawabannya adalah C. Bersikap toleran dan menghormati. Soal keempat. Fungsi kebudayaan adalah A. Untuk menjaga kestabilan lingkungan, B. Agar manusia dapat bertahan hidup dan mampu memenangkan persaingan, C. Untuk melindungi manusia dari gangguan penghuni lainnya, D. Untuk menghasilkan seni budaya yang berguna, E. Untuk menambah aktivitas manusia di muka bumi. Jawabannya adalah D. Untuk menghasilkan seni budaya. Soal kelima. Saya diutus mengikuti suatu diklat. Oleh panitia, saya ditempatkan sekamar dengan orang yang tidak saya kenal. Sikap saya adalah A. Mengajukan keberatan tetapi akhirnya menerima aturan panitia. B. Menerima aturan panitia. C. Protes keras dan minta ditempatkan sendiri. D. Protes dan minta ditempatkan dengan orang yang dikenal. E. Menerima aturan panitia dan berusaha mengenal dan memahami teman sekamar tersebut. Jawabannya adalah E. Menerima aturan panitia dan berusaha mengenal. Soal keenam. Faktor geografis yang dapat mengilhami perkembangan budaya adalah A. Letak suatu daerah terhadap daerah lain, B. Tidak sesuainya kemajuan peradaban terhadap sarana hidup, C. Hasil rekayasa genetik, D. Ide mengembangkan jalan kereta bawah laut, E. Ide seseorang untuk menciptakan sesuatu. Faktor geografis tentu berkaitan dengan letak sebuah daerah. Jawabannya adalah A. Soal ketujuh. Suatu negara mengizinkan rakyatnya untuk menyampaikan opini atau fakta selama tidak melanggar peraturan yang berlaku. Opini yang sebaiknya tidak disampaikan adalah opini A. Berbagai hal yang menyinggung perasaan orang lain, B. Opini yang mengandung unsur dendam pribadi, C. Berbagai hal yang menyinggung bertemakan sara, D. Berbagai hal yang mengancam keutuhan kelompok, E. Opini yang berusaha menghadirkan suasana humoris. Jawaban yang paling tepat adalah C. Berbagai hal yang menyinggung bertemakan sara.
Soal ke-8. Anda ditugaskan atasan untuk bekerja beberapa minggu di luar daerah. Ternyata, daerah tersebut mayoritas wanitanya berhijab, sedangkan Anda belum berhijab. Bagaimana sikap Anda? A. Ikut memakai hijab sebagai wujud penghargaan terhadap budaya di daerah tersebut. B. Tetap pada pendirian dan penampilan seperti biasa. C. Ikut berhijab dan melakukannya berkesinambungan. D. Ikut berhijab meskipun Anda merasa risih. E. Anda merasa belum pantas berhijab. Lebih baik hijab hati dulu. Jawabannya yang paling tepat adalah A. Ikut memakai hijab sebagai wujud penghargaan terhadap budaya. Soal ke-9. Anda senang tinggal di lingkungan yang A. Sepi, B. Rumahnya berdekatan, C. Suasananya penuh kekeluargaan, D. Suasananya individual, E. Tertutup. Jawabannya adalah C. Suasananya penuh. Soal nomor 10. Suatu hari, Anda menginap di rumah salah seorang keluarga Anda. Mereka menghidangkan makanan yang tidak Anda sukai. Sikap Anda adalah A. Mengatakan bahwa Anda sudah kenyang, B. Makan saja untuk menghormati tuan rumah, C. Jujur dan tidak mau makan, D. Makan nasinya saja tanpa menyentuh hidangan yang tidak disukai tersebut, E. Makan dengan garam dan kerupuk saja. Jawabannya adalah B. Makan saja untuk menghormati tuan rumah. Soal ke-11. Bagaimana reaksi Anda menyikapi aksi-aksi kekerasan yang sering terjadi di jalanan? A. Takut dan trauma saat berada di jalan. B. Tidak ambil pusing dengan kejadian tersebut. C. Melaporkan aksi yang ada dan tetap waspada saat berkendara di jalan. D. Hanya asik menonton tanpa melakukan sesuatu. E. Sebisa mungkin mencari teman ketika melewati jalan tersebut. Jawabannya adalah C. Melaporkan aksi yang ada dan tetap waspada saat berkendara. Soal nomor 12. Teman sekantor saya mengalami musibah. Di saat yang sama, ada pekerjaan yang harus diselesaikan. Langkah yang saya lakukan adalah A. Memprioritaskan teman saya karena kami bagaikan keluarga. B. Menunda pekerjaan saya dan pergi untuk melihat kondisinya. C. Teman saya pasti mengerti jika saya sibuk. D. Bersama teman-teman yang lain pergi untuk memastikan kondisinya. E. Menelepon untuk memastikan kondisinya, lalu kembali bekerja. Jawaban yang paling tepat itu adalah E. Menelepon untuk memastikan kondisinya. Soal nomor 13. Di dalam suatu kelompok kerja, biasanya anggota kelompok terdiri dari berbagai latar belakang budaya. Maka, A. Sebagian orang menerima saya jika saya dapat mengikuti aturan kelompok. B. Saya perlu berhati-hati dengan perkataan dan perbuatan saya di dalam kelompok. C. Saya menjadi diri sendiri dan tidak pernah berkonflik dengan anggota kerja yang lain. D. Saya tidak bisa menjadi diri sendiri dalam kelompok. E. Saya tidak berani menjadi diri sendiri di dalam kelompok. Jawabannya adalah C. Saya tetap menjadi diri sendiri dan tidak pernah berkonflik. Soal nomor 14. Karena ruang kantor sempit, maka kantor perlu disekat untuk tempat karyawan baru, sehingga mempersempit ruangan Anda. Maka sikap Anda adalah A. Saya butuh waktu beberapa bulan untuk menyesuaikan diri dengan ruangan yang sempit. B. Seharusnya tidak perlu ada karyawan baru karena hanya mempersempit ruangan. C. Apa mau dikata, saya harus menerima kondisi ini. D. Saya menerima perubahan ini. E. Saya mengajak rekan kerja yang lain untuk protes dan demo pada atasan. Jawabannya adalah D. Saya menerima perubahan. Soal nomor 15. Ketika Anda makan, di sebelah Anda ada orang yang bau badan. Sikap Anda adalah A. Menyelesaikan makanan dengan cepat lalu pergi. B. Cuek saja dan pura-pura tidak terjadi apa-apa. C. Biasa saja selagi tidak mengganggu. D. Menyuruhnya pindah tempat dengan alasan ada saudara Anda yang akan duduk. E. Mencari posisi yang enak, nyaman agar tidak terganggu. Jawabannya adalah C. Biasa saja selagi tidak mengganggu. Soal nomor 16.
Saya baru saja pindah ke lingkungan yang baru dan ingin mengadakan syukuran dengan mengundang pentas seni. Seorang tetangga mengingatkan saya kalau budaya di lingkungan tersebut menganggap pentas seni adalah suatu hal yang kurang baik. Yang saya lakukan adalah A. Mengganti acara dengan yang lebih cocok dengan lingkungan tersebut. B. Tetap mengadakan pentas musik sesuai rencana semula. C. Membatalkan dan tidak jadi melakukan acara. D. Tetap melakukan pentas musik dengan pengisi acara yang disesuaikan dengan lingkungan sekitar. E. Berkomunikasi dengan keluarga untuk mencarikan solusi permasalahan. Jawabannya adalah A. Mengganti acara dengan yang lebih cocok dengan lingkungan. Soal nomor 17. Budaya lokal umumnya bersifat A. Tradisional, B. Klasik, C. Modern, D. Antik, E. Terbelakang. Jawabannya adalah A. Tradisional. Soal nomor 18. Kebudayaan nasional Indonesia berlandaskan A. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999, B. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, C. Undang-Undang Dasar 1945, D. Pancasila, E. Ketetapan MPR. Jawabannya adalah C. 25. Soal nomor 19. Tertib sosial merupakan A. Suatu keadaan masyarakat teratur dan bersifat tetap dan tidak berubah. B. Pola perilaku anggota masyarakat dalam interaksi sosial. C. Norma-norma sosial yang tumbuh dan berkembang dalam kehidupan masyarakat. D. Upaya mematuhi dan menerapkan nilai-nilai dan norma yang berlaku. E. Norma-norma sosial yang tumbuh di sebagian masyarakat. Jawabannya adalah D. Upaya mematuhi dan menerapkan nilai-nilai dan norma yang. Soal terakhir. Rekan kerja Anda mengundang Anda untuk menghadiri pesta ulang tahun anaknya. Pesta itu akan meriah dengan menghadirkan banyak anak-anak. Anda tidak suka dengan anak-anak, maka sikap Anda adalah A. Menelepon dan meminta maaf karena tidak akan hadir dan memberikan kado di lain kesempatan. B. Hadir sebentar saja, berikan kado, lalu pulang. C. Datang dengan ekspresi yang tidak menyenangkan karena banyak anak-anak. D. Datang, berikan kado, dan ikuti acara sampai selesai. E. Tidak datang tanpa konfirmasi apapun. Jawabannya adalah D. Datang, berikan kado, dan ikuti. Demikianlah pembahasan soal kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan update soal terbaru tentang P3K tahun 2021. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.